Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Destria Saifalna dan rekan saya Zahran Mulki Hawari. Saya Farah Azirafat. Saya Raul Saputra Manjanal. Saya Adrian Novel. Kami dari jurusan Teknik Sipil Universitas Samudra. Oke, pada kesempatan video kali ini kami akan membahas tentang perencanaan campuran beton. A few minutes later. Beton adalah bahan konstruksi bangunan yang terdiri dari semen dan bahan lainnya, seperti semen, agregat, serta air. Agregat kasar umumnya terbuat dari batu kerikil, batu kapur, atau batu granit yang dihancurkan dan ditambahkan agregat halus seperti pasir. Menyusun semen. Jenis-jenis semen pengaruhnya pada kualitas beton. Agregat, perbedaan agregat halus dan kasar, bentuk, ukuran, serta pengaruh pada kekuatan beton. Air, kualitas dan peran air dalam reaksi hidrasi dan pengendalian workabilitas. Bahan tambahan atau admixture, penggunaan bahan tambahan seperti super plasticizer, retarder, atau accelerator untuk memodifikasi sifat beton sesuai kebutuhan. Beton segar terdiri dari workability atau kemudahan pengerjaan, slump test atau uji slump, waktu pengikatan atau setting time, segrasi atau pemisahan agregat, bleeding atau pengeluaran air, pengujian slump, dan flow untuk mengukur workability. Workability atau kemudahan pengerjaan. Definisi: workability adalah tingkat kemudahan suatu campuran beton untuk dicetak, dituang, dipadatkan, dan diratakan tanpa mengalami segrasi atau pemisahan agregat, atau blending, kelebihan air di permukaan. Faktor yang mempengaruhi: rasio air semen, semakin tinggi air, semakin mudah mengerjakannya, tetapi bisa menurunkan kekuatan beton. Ukuran dan bentuk agregat. Agregat halus dan bulat meningkatkan workability. Penggunaan admixture. Seperti super plasticizer untuk meningkatkan workability tanpa menambahkan air. Slump test atau uji slump. Definisi: uji slump adalah metode untuk mengukur workability beton segar dengan melihat seberapa jauh beton melorot atau slump saat dituangkan ke dalam kerucut terbalik. Proses pengujian beton segar dimasukkan ke dalam kerucut logam atau kerucut Abrams secara bertahap dalam 3 lapisan. Setiap lapisan didapatkan dengan batang logam. Setiap penuh, kerucut diangkat secara vertikal dan beton dibiarkan melorot. Hasil slump, selisih tinggi beton sebelum dan sesudah pengangkatan kerucut dihitung, yang menunjukkan tingkat slump. Hasilnya dibedakan menjadi slump rendah, beton kaku workability rendah, cocok untuk struktur yang membutuhkan kepadatan tinggi. Slump sedang, beton dengan workability sedang, umum untuk konstruksi biasa. Slump tinggi, workability tinggi, beton mudah dicetak dan diratakan, umum untuk beton yang rumit atau beton percetakan. Akan menjelaskan tentang waktu pengikatan atau setting time. Waktu pengikatan adalah waktu yang dibutuhkan beton segar untuk mulai mengeras setelah pencampuran. Waktu ini penting untuk mengatur lamanya beton bisa dicetak dan diratakan sebelum kehilangan workability. Pengaruh faktor luar. Suhu tinggi mempercepat pengikatan, suhu rendah atau memperlambat. Bahan tambahan, admixture seperti retarder atau akselerator mempengaruhi waktu pengikatan. Pengujian. Waktu pengikatan biasanya diukur menggunakan uji penetrasi jarum atau fikat atau metode lain yang sesuai dengan standar atau seperti ASTM C403. Ini saya akan menjelaskan tentang segrasi atau pemisahan agregat. Segrasi adalah pemisahan antara agregat kasar, agregat halus, dan semen dalam campuran beton segar. Penyebabnya adalah penggunaan air yang berlebihan, agregat yang terlalu besar atau kasar, pencampuran atau pemadatan yang tidak tepat. Dampaknya adalah
Segerasi menghasilkan beton yang tidak seragam yang dapat mengurangi kekuatan dan ketahanan beton. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah menjaga proporsi air semen yang tepat, memilih agregat dengan gerasi baik, dan memperhatikan teknik pemadatan beton. Bleeding atau pengeluaran air. Bleeding adalah keluarnya air dari beton segar ke permukaan karena pemisahan dari campuran. Air naik ke permukaan dan meninggalkan beton yang lebih kering di bawahnya. Penyebabnya, penggunaan air yang berlebihan atau agregat yang terlalu kasar. Dampaknya adalah bleeding dapat menyebabkan retakan di permukaan kekuatan yang lebih rendah dan permukaan beton yang lebih rapuh. Pencegahannya dapat dibuat dengan mengatur rasio air semen dengan benar, memilih agregat halus yang cukup, dan menggunakan admixtur jika diperlukan. Pengujian selam dan flow untuk mengukur workability. Uji ini adalah cara paling umum untuk mengukur workability. Hasil uji selam menunjukkan workability dan konsistensi beton segar. Metode ini sederhana dan cepat, serta sering digunakan di lapangan penyebaran beton. Uji flow biasanya digunakan pada beton self-competing atau beton dengan selam tinggi, yaitu beton yang dirancang untuk mengalir sendiri tanpa banyak pemadatan. Uji flow dilakukan di atas meja flow atau flow table yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh beton menyebar. Beton ditempatkan di tengah meja, kemudian di meja digerakkan, dan hasil pengukuran berupa diameter. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat penting beton keras. Nah, sifat penting keras itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, 1. Kekuatan tekan, yang kedua kekuatan tarik, 3. Modulus elastisitas, 4. Daya tahan terhadap lingkungan, 5. Kedap air, 6. Susut, 7. Grip, yang ke-8 ketahanan terhadap suhu tinggi, yang ke-9 ketahanan terhadap vibrasi. Beton keras. Sifat beton keras merujuk pada karakteristik beton setelah proses hidrasi selesai dan beton telah mengeras sepenuhnya. Beton keras memiliki sifat-sifat yang menentukan kekuatan, durabilitas, dan performanya dalam aplikasi konstruksi. Kekuatan tekan atau corrosive strength. Definisi kekuatan tekan adalah kemampuan beton untuk menahan beban tekan sebelum mengalami keretakan atau kehancuran. Untuk pengujiannya, uji kuat tekan biasanya dilakukan pada beton berbentuk silinder atau kubus menggunakan mesin uji tekan. Kekuatan tekan dinyatakan dalam satuan MPa atau megapascal. Faktor yang mempengaruhinya rasio air semen, kualitas bahan baku, gradasi agregat, dan proses curing mempengaruhi kekuatan tekan beton. Kekuatan tarik atau tensile strength. Definisinya, kekuatan tarik adalah kemampuan beton untuk menahan gaya tarik. Beton cenderung memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah daripada kekuatan tekan. Untuk pengujiannya, uji kuat tarik biasanya dilakukan dengan metode split slider atau direct tension. Penggunaan beton bertulang untuk meningkatkan kemampuan beton menahan gaya tarik. Beton sering dikombinasikan dengan baja tulangan atau reinforcement. Modulus elastisitas atau elastic modulus. Definisinya, modulus elastisitas menggambarkan kemampuan beton untuk kembali ke bentuk asalnya setelah menerima beban. Nilai modulus elastisitas menunjukkan kekuatan beton. Pengaruh pada struktur. Modulus elastisitas penting dalam perancangan struktur yang perlu menahan beban tanpa mengalami deformasi berlebihan. Untuk faktor pengaruhnya, kualitas dan jenis agregat serta rasio air sampai semen mempengaruhi modulus elastisitas beton. Daya tahan terhadap lingkungan, durability. Untuk daya tahan terhadap lingkungan, durability ini definisinya, durability adalah ketahanan beton terhadap berbagai kondisi lingkungan seperti cuaca ekstrim, paparan air, korosi, sulfat, atau lingkungan kimia yang lainnya. Perlindungan terhadap korosi. Beton bertulang hanya dirancang agar mampu melindungi tulangan dari korosi. Penggunaan beton berkualitas tinggi dan proses curing yang baik dapat meningkatkan daya tahan beton. Untuk perlindungan terhadap serangan kimianya, penambahan admixtur atau penggunaan semen khusus dapat meningkatkan ketahanan terhadap bahan kimia agresif. Kedap air atau water tightness. Definisinya, kedap air adalah kemampuan beton untuk menahan penetrasi air. Beton yang baik harus cukup kedap agar air tidak memungkinkan air masuk ke dalam pori-pori. Pengaruh terhadap struktur. Beton yang
kedap air lebih tahan lama dan mampu melindungi tulangan baja dari korosi. Faktor yang mempengaruhi kerapatan campuran beton, gradasi agregat, rasio air dan semen, dan perawatan curing yang tepat mempengaruhi kedap air beton. Susut atau shrinkage. Definisi: susut adalah penurunan volume beton setelah proses filtrasi dan pengeringan. Susut yang tidak dikontrol bisa menyebabkan retak pada beton. Jenis susut: ada dua jenis susut utama, yaitu susut plastis sebelum beton mengeras dan susut kering setelah beton mengeras. Pencegahan retak akibat susut: menjaga kadar air semen yang tepat, proses curing yang memadai, dan pemilihan agregat yang tepat dapat mengurangi susut pada beton. Creep atau rangka. Definisi creep adalah deformasi beton yang terjadi secara bertahap akibat beban jangka panjang. Creep terjadi karena beton mengalir secara lambat di bawah beban yang tetap. Dampak pada struktur. Deformasi creep perlu diperhitungkan pada struktur beton yang diberi beban jangka panjang seperti tiang atau dinding beton bertulang. Faktor yang mempengaruhi: beban yang diterapkan, rasio air semen, jenis semen, dan ukuran agregat mempengaruhi besar creep pada beton. Tahanan terhadap suhu tinggi atau fire resistant. Definisinya: beton memiliki ketahanan alami terhadap suhu tinggi dan api dibandingkan dengan bahan konstruksi lainnya seperti baja. Pengaruh pada strukturnya: beton akan mengalami kerusakan termal, tetapi dengan perencanaan yang baik, beton bisa cukup tahan terhadap api. Modifikasi beton: penggunaan beton tahan api dan aditif khusus dapat meningkatkan ketahanan terhadap suhu yang tinggi. Ketahanan terhadap abrasi atau abrasion resistant. Definisinya: ketahanan terhadap abrasi adalah kemampuan beton untuk menahan kehausan akibat gesekan atau tekanan langsung. Aplikasi: beton yang ketahanan abrasi tinggi diperlukan pada struktur yang sering terpapar aktivitas mekanis atau gesekan seperti lantai, industri, dan trotoar. Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhinya adalah penggunaan agregat yang keras, campuran beton dengan water semen yang rasionya rendah, dan curing yang tepat dapat meningkatkan ketahanan terhadap abrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi campuran beton. Yang pertama ialah water cement ratio, yaitu pengaruh rasio air semen pada kekuatan beton dan workability-nya. Yang kedua ialah kualitas agregat. Kualitas agregat ialah pengaruh gradasi, kepadatan, dan kebersihan agregat pada campuran beton. Dan yang ketiga, kadar udara. Kadar udara mempengaruhi pengaruh kadar udara atau air dan entertain air pada workability dan daya tahan beton terhadap cuaca ekstrim. Dan yang terakhir ialah penggunaan admixture. Cara admixture dapat meningkatkan atau menurunkan workability, mempercepat atau memperlambat waktu peningkatan. Metode perencanaan campuran beton, yaitu ada 3 mode, yaitu metode SNI atau metode Standar Nasional Indonesia. Panduan perencanaan campuran beton berdasarkan SNI ialah termasuk langkah-langkah menentukan faktor-faktor campuran beton seperti nilai SLAM, faktor air semen, dan proporsi agregat. Dan yang kedua, metode ACI atau American Concrete Institute yaitu pendekatan dari ACI untuk perencanaan campuran beton, mencakup penentuan jumlah air, semen, dan agregat berdasarkan hasil pengujian material. Dan yang ketiga ialah metode British Standard. Metode ini adalah pendekatan perencanaan campuran beton dari BS 8110 yang sering dijadikan referensi di luar Indonesia. Ada 4 proses dalam
perencanaan beton, yaitu yang pertama menentukan kuat tekan beton, yaitu langkah awalnya ialah merencanakan campuran berdasarkan kuat tekan yang diinginkan, misalnya F C sama dengan 20 MPa, 30 MPa. Yang kedua, pemilihan rasio air semen. Jadi pemilihan rasio air semen menentukan rasio yang tepat untuk mencapai kuat tekan dan portability yang diinginkan. Yang ketiga, penentuan jumlah bahan. Jadi penentuan jumlah bahan menghitung takaran semen, air, dan agregat berdasarkan volume beton yang direncanakan. Yang keempat, koreksi kadar air agregat. Jadi koreksi kadar air agregat adalah menghitung kembali jumlah air jika agregat mengandung kadar air alami atau moisture content. Pengujian dan pengendalian kualitas beton. Yang pertama ialah pengujian beton segar. Jadi pengujian beton segar mengukur workability dengan uji SLAM, flow table, atau compacting factor. Yang kedua ialah pengujian beton keras. Pengujian beton keras ini ialah menguji kuat tahan menggunakan cetakan silinder atau kubus dan uji kuat tarik. Dan yang terakhir ialah pengendalian mutu di lapangan, pengendalian bahan dan campuran di lapangan, serta pemeliharaan beton atau karing yang tepat untuk menjaga kualitas beton. Perbaikan dan optimasi campuran beton. Yang pertama ialah optimalisasi bahan tambang. Ialah pemilihan admixtur yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan proyek. Yang kedua ialah beton khusus. Beton khusus perencanaannya campuran beton untuk beton bertulang, beton pracetak, beton tahan suhu tinggi, beton tahan retak, dan beton ramah lingkungan. Penerapan teknologi pada perencanaan campuran beton. Beton self-compacting atau SCC ialah penggunaan teknologi campuran beton yang dapat mengalir sendiri tanpa perlu proses pemadatan, cocok untuk struktur yang rumit. Penggunaan software perencanaan. Pengenalan aplikasi software untuk membantu perencanaan campuran beton, membantu concrete mix design software. Terima kasih.